Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tekan like jika suka dan subscribe. Oke, berjumpa lagi dengan Miss dengan topik kita hari ini itu mengenai permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi ini merupakan bagian dari kaidah pencacahan atau aturan pencacahan ya. Jadi nanti di video ini kita bakalan membahas mengenai si permutasi aja dulu. Nanti ada video selanjutnya mengenai kombinasi. Oke, langsung aja. Dalam memahami si permutasi dan kombinasi ini, kita menggunakan perhitungan faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan. Bilangan asli ya, berurutan. Berarti misalkan hasil kalinya itu kita mau mengalikan misalnya dari 5 sampai 1. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itulah si faktorial. Simbolnya itu adalah n faktorial dengan perhitungannya adalah n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali sampai yang terakhir dia itu adalah dikali 3 kali 2 kali 1. Jadi dia harus sampai 1. Itulah dia si faktorial. Oke, Miss tandai dulu ini ya. N faktorial. Jadi tanda seru ini dibaca faktorial. Contohnya, kita mau mencari 3 faktorial. Berarti kalikan 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? 3 kali 2, 6. Kali 1, 6. 5 faktorial. Sama juga. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20. Kali 3, 60. Kali 2, 120. Kali 1, 120. Nah, kalau 0 faktorial bagaimana nilainya? Ingat ya, kalau 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Ini dia. Oke, contoh yang pertama masih mudah. Kita lanjut ke contoh yang kedua dan ketiga. Ini hanya sekedar bagaimana sih biasanya cara perhitungan di faktorial, gitu dia. Yang kedua itu, tentukan nilai dari 10 faktorial per 8 faktorial. Nah, kalau 10 faktorial itu kan berarti jadinya 10 dikalikan sampai 1 kan? 8 juga kayak gitu. Nah, kalau ini kita kalikan dengan cara seperti itu bisa, tapi panjang. Jadi cara simpelnya 10 faktorial per 8 faktorial itu kita sederhanakan. Gini dia. Ini kan di bawahnya mau dibagi dengan 8 faktorial. Berarti si 10 ini kita ubah aja jadi sampai 8 faktorial. Berarti 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Gini dia. Per 8 faktorial. Selanjutnya bisalah kita coret antara 8 faktorial dengan 8 faktorial. Tinggallah dia 10 kali 9 sama dengan 90. Jadi gitu dia ya cara menyederhanakan faktorial. Terus selanjutnya contoh yang ketiga, tentukan nilai dari 11 faktorial per 10 faktorial tambah 9 faktorial. Perhatikan, 11 faktorial mau kita bagi dengan 10 sama 9. Berarti ambil yang paling sederhana, kita ambil ke 9 faktorial lah dia diubah. Jadi 11 faktorial per 10 faktorial tambah 9 faktorial. 11-nya ini kita ubah sampai 9. Jadinya 11 kali 10 kali 9 faktorial. Per 10 ini pun kita ubah ke 9. Jadinya 10 kali 9 faktorial. Tambah 9 nggak usah kita ubah, tetap aja 9 faktorial. Sama dengan, jadinya ini 11 kali 10 kali 9 faktorial per, nih lihat ya, 10 kali 9 faktorial tambah 9 faktorial. Ini kayak mengeluarkan yang sejenis. Apa yang sejenis dari mereka berdua? 9 faktorial, berarti keluarkan 9 faktorialnya. Ini, nah jadinya 9 faktorial diambil, berarti tinggal 10. Tambah 9 faktorial diambil, dibagi dengan 9 faktorial, berarti tinggal 1 di dalam. Jadi dapat dia, ada yang bisa disederhanakan, ada 9 faktorial dengan 9 faktorial, habis. Ini dia tinggal 11 kali 10 per 10 tambah 1, 11. Habis juga 11-nya.
tinggallah dia jawabannya sama dengan 10. Nah, inilah dia contoh-contoh sederhana mengenai perhitungan faktorial. Kenapa kita harus mengenal dulu siapa sih faktorial ini? Karena dalam permutasi dan kombinasi itu kita menggunakan perhitungan faktorial. Itu dia, oke? Oke, setelah kalian paham apa itu si faktorial, sekarang masuk kita mengenai permutasi. Nah, apa itu permutasi? Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Nah, maksudnya ini adalah berarti kalau ada AB itu tidak sama dengan BA. Itu dia kalau si permutasi. Ingat ya, kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Jadi AB tidak sama dengan BA. Sama dengan angka 12 tidak sama dengan angka 21. Itulah dia si permutasi. Nah, kemudian permutasi dari R unsur dari N unsur yang tersedia itu dapat kita tulis, atau simbolnya lah ini maksudnya ya, dapat ditulis dengan cara kayak gini. Nih, permutasi R dari N, atau bisa juga nih R-nya yang di bawah, N-nya di atas. Atau bisa juga ini dia. Apa maksudnya Miss permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia? Misalkan tersedia 5 angka, kamu disuruh memilih 3 angka. Itulah maksudnya. Berarti dia R unsurnya siapa? Si 3 dari 5. Ya kan? 3 unsur dari 5 unsur yang tersedia. Itu maksudnya yang ini. Nah, umumnya rumus dari permutasi itu adalah, Miss buat gini, permutasi itu rumusnya adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Berarti dari sini kesimpulannya nilainya si R harus kurang dari atau sama dengan si N. Artinya nilainya si R itu harus lebih kecil atau boleh juga sama dengan nilainya si N. Inilah dia rumus permutasi. N faktorial per N kurang R faktorial. Makanya kamu harus menguasai dulu mengenai si faktorial. Oke, paham ya rumusnya? Bisa kita langsung lanjut ke contoh. Contoh yang pertama. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Nah, dari sini, kenapa ini termasuk ke permutasi? Misalkan kayak gini. Misalnya 7 orang yang tersedia itu adalah, misalkan Miss bikin dia sebagai A, B, C, D, F, E, F, ada berapa ini? 6, dan G. Ini dia 7 kan? Misalkan 7 orang yang tersedia itu adalah A, B, C, D, E, F, G. Oke? Nah, yang terpilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara itu misalkan si A, B, dan C. Dari sini berarti yang sebagai ketua itu si A. Nih, Miss bikin ini ketua. Terus yang sebagai sekretaris itu si B, sekretaris. Dan sebagai bendahara itu si C, bendahara. Terpilih A, B, C.
Terus ada lagi dia suatu kondisi, kalau misalkan yang jadi ini susunannya menjadi B, C, A. Berarti dari sini yang si B sebagai ketua, si C sebagai sekretaris, dan si A sebagai bendahara. Sama nggak ini? Tidak sama. Walaupun sama-sama yang terpilih adalah ABC, nah kandidat yang terpilih adalah ABC, ya kan ABC, tapi di sini posisinya si A itu sebagai ketua, sementara posisinya si A di sini sebagai bendahara. Berarti mereka kondisi yang berbeda. Itulah yang dinamakan dengan permutasi. Dia memperhatikan urutan, berbeda urutan antara ABC dengan BCA. Bisa ya memahami kondisinya si permutasi ini? Oke, lanjut kita praktek ke rumusnya. Berarti dari sini permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Unsur yang tersedia ada berapa? Ada 7. Yang mau dipilih ada apa? Ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada mau 3 bagian. Dari sini berarti R-nya adalah si 3 dan N-nya adalah si 7. Kita bikin R sama dengan 3, terus si N sama dengan 7. Jadinya kita hitung permutasinya. Permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Sama dengan N-nya berapa? 7. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial. Nah, ini 7 kurang 3 berapa? 4 ya kan? 4 faktorial. Berarti 7 faktorial kita sederhanakan sampai 4. Jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 7 kurang 3, 4 faktorial. Ada yang habis? Ada. 4 faktorial habis. Tinggal 7 kali 6, 42 kali 5 berarti 210. Dapat jawabannya 210. Berarti jawabannya adalah, jadi banyak susunan kepengurusan yang mungkin adalah 210 susunan. Itulah dia contoh sederhana mengenai permutasi dulu. Oke? Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Berapa banyak kata yang terdiri atas 6 huruf yang dapat dibentuk dari kata melati? Berarti kita mau membentuk kata dari si melati, tapi syaratnya juga harus 6 huruf. Si melati ada berapa huruf? Ada 6. Berarti kita juga disuruh membentuk 6 huruf kata, gitu dia. Oke? Nah, dari sini kenapa ini masuk ke contoh permutasi? Karena kalau misalkan kita mau menulis kata hidup. Nih, hidup. Hidup, oke? Hidup itu tulisannya tidak sama dengan, misalkan kita balik aja lah dulu ini. Pudi, kan nggak sama kan? Berarti dia harus memperhatikan urutan, gitu dia. Karena setiap susunan huruf nanti bakal membentuk kata yang berbeda. Makanya ini termasuk dalam permutasi. Nah, sekarang kita mau lihat ini permutasi berapa dari berapa. Lihat, dia diminta 6 huruf. 6 huruf, oke? Diminta 6 huruf. Terus yang tersedia 6 huruf juga. Berarti ini adalah permutasi 6 dari 6. Itu dia, permutasi 6 dari 6. Paham ya? Jadi kita masukkan rumusnya, yaitu N faktorial per N kurang R faktorial sama dengan N-nya 6, berarti 6 faktorial per 6 kurang 6 faktorial sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 6 faktorial berapa? 0 faktorial. 0 faktorial nilainya berapa? 1. Berarti ini menjadi 6 faktorial per 1. Berarti kita tinggal menghitung 6 faktorial. 6 faktorial apa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 kali 5 30, 3 kali 4 120, 120 kali 3 360, 360 kali 2 720. Berarti ada 720 kata yang bisa dibentuk. Itu dia. Nah, kesimpulannya kesimpulannya kalau pada saat nilai R dan N sama, nih nilai Miss tandain, Miss pisah dulu di sini.
pada saat nilai R dan M itu sama, berarti nilai permutasinya itu langsung aja nilai N faktorial, ya kan? Ini kan sama dia, sama-sama 6. Padahal nilainya sama-sama 6. Terus pada akhirnya juga hanya langsung menghitung 6 faktorial, ya kan? 6 sampai 1. Itu dia. Oke, ingat kondisinya ya. Jadi kalau nilai R dan N sama, itu langsung aja cari N faktorial. Nah, ini dia contoh sederhana mengenai permutasi. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis permutasi. Nah, maksudnya jenis-jenis permutasi ini, misalnya dia ada suatu kondisi, kalau kondisi permutasinya kayak gini, dia lebih tepatnya menggunakan rumus yang ini, gitu dia. Nah, kalau yang tadi itu, rumus permutasi kita yang tadi, itu merupakan rumus permutasi yang umum. Nah, kalau yang ini nanti ada kondisi-kondisinya. Kalau kondisi kayak gini, kamu lebih tepat menggunakan rumus permutasi yang ini, gitu dia. Kalau kondisinya gini, kamu lebih tepat menggunakan rumus permutasi yang ini. Nah, kalau misalnya muncul pertanyaan, jadi Miss, kalau misalnya kondisinya yang itu nggak bolehkah menggunakan rumus permutasi yang tadi? Boleh, cuman nanti dia caranya lebih panjang. Jadi ini bisa dibilang cara cepatnya, rumus cepatnya yang bisa kamu gunakan langsung dalam mencari permutasi kalau kondisi-kondisi berikut ya. Oke, jadi kenali kondisinya. Kondisi yang pertama, diketahui N unsur di antaranya ada K unsur yang sama. Misalkan kalau ada huruf matematika kan, ada kata matematika. Dia dikasih tahu N unsur. Inilah banyak unsurnya segini. Terus ada unsur yang sama. Contohnya kan ada 2M. Gitu dia. Nah, rumusnya itu adalah mencari permutasinya. Permutasi sama dengan N faktorial per K faktorial. Jadi si N ini unsurnya, si K ini unsur yang sama. Itu dia. Oke? Nah, selanjutnya yang ini. Dari N unsur terdapat N1 unsur yang sama, N2 unsur yang sama, N3 unsur yang sama. Sebenarnya yang ini, yang kedua ini sama dengan yang pertama. Bedanya kalau yang pertama ini hanya ada satu huruf yang sama. Misalkan Miss ambil kata ada. Ini kata ada. Hanya ada satu jenis huruf yang sama, yaitu siapa? Si huruf A. Tapi kalau yang kondisi kedua ini bukan lagi hanya ada satu huruf yang sama. Bisa aja ada 2 huruf, bisa ada 3 huruf. Jadi sebenarnya si matematika ini lebih tepat untuk kondisi kedua sih, gitu dia. Yaitu ada huruf yang sama, huruf apa aja? Ada huruf M, ya kan? Ada huruf A, terus ada huruf apa lagi? Ada huruf T. Berarti ada 3 unsur yang sama, gitu dia. Jadi misalkan ada 1 unsur yang sama, 2 unsur yang sama, 3 unsur yang sama, itu maksudnya jenisnya gitu. Misalnya jenisnya si M, jenisnya si A, jenisnya si T, berarti ada 3 unsur kan? Boleh nggak 4 unsur, Miss? Boleh, itu dia. Nah, kalau kayak gitu dia kondisinya, rumus permutasinya adalah sama dengan rumusnya yang ini N per K faktorial. Tapi bedanya, ini jadinya N faktorial per. Ada berapa jenis tadi misalkan yang sama? Ada 3 jenis. Berarti N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial, gitu dia. Oke, paham ya? Kan samanya, cuman bedanya ini cuma 1 jenis, ini ada 3 jenis. Miss, boleh nggak di sini hanya 2 jenis? Boleh, itu dia. Tergantung dari soalnya nanti. Nih, tandai. Terus ada dia permutasi siklis. Permutasi siklis ini biasanya pada lingkaran. Tersedia N unsur berbeda. Misalkan kita ada tersedia 7 orang. Udah 7 orang. Mau disusunlah 7 orang ini dalam satu meja bundar. Itulah yang dinamakan dengan permutasi siklis. Tersedia N unsur yang berbeda. Kan dari 7 orang itu nggak ada orang yang sama. Ya kan, misalnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai orang ketujuh. Tidak ada orang yang sama. Itulah namanya dia permutasi siklis. Nah, kalau permutasi siklis itu rumusnya adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial.
Jadi banyak unsurnya dikurangi 1 faktorial. Tuh dia. Ini kondisi yang ketiga. Lanjut kita ke kondisi yang terakhir, kondisi yang keempat. Ini dia permutasi berulang. Tersedia n unsur yang berbeda. N unsur yang berbeda, sama kayak yang ini tadi. Jadi nggak ada jenisnya yang sama, nggak ada unsur yang sama, berbeda semua, udah. Tapi diambil susunannya R unsur. Misalkan dari 7 jenis mau kita ambil entah 5 jenis gitu dia, entah mau ngambil 4 jenis. Kalau yang ini tadi diambil semua, ini tadi diambil semua jenisnya gitu dia. Diambil semua jenisnya. Kalau yang ini hanya beberapa aja yang diambil. Terus dengan catatan boleh berulang. Misalkan kita ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau mengambil 3 angka, Jadi misalnya udah kita pilih 1, 2, 3. Nah, boleh lagi kita pilih 3, 4, 5. Boleh, si 3 ini kan udah ada di sini. Boleh lagi ada angka 3 di sini. Itulah dia maksudnya permutasi berulang. Boleh dia ada yang angkanya berulang, boleh dia ada jenisnya yang berulang. Tuh. Nah, kalau yang ini rumusnya adalah permutasinya itu sama dengan N pangkat R. Jadi nanti kan tersedia N unsur, mau diambil berapa jenis, itulah si R. Oke, inilah dia jenis-jenis dari permutasi. Jenis kondisi-kondisi khusus dari permutasi. Jadi di luar dari kondisi ini, ya gunakan aja rumus permutasi yang umum tadi. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh kondisi-kondisi tadi ya. Yang pertama, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari kata berikut? Yang pertama, kata ada. Yang kedua, kata matematika. Kita kerjakan. Yang pertama, untuk si kata ada ini. Berarti dari si kata ada ini masuk ke kondisi pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat? Masuk ke kondisi pertama. Karena apa? Karena hanya ada satu huruf yang sama, yaitu si huruf A, ya kan? Terus selanjutnya rumusnya itu kan P sama dengan N faktorial per K faktorial. N-nya kita udah tahu, yaitu banyak unsurnya. Ada berapa? Ada 3. Sekarang K-nya. K-nya adalah huruf A. Dengan banyak huruf A ada berapa? Ada 2. Berarti nilai K-nya sama dengan 2. Tinggal kita masukkan rumus permutasi. Permutasinya sama dengan N faktorial per K faktorial. N-nya tadi adalah 3 per 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ada yang habis? Ada, si 2. Jawabannya sama dengan 3. Berarti jadinya ini maksudnya banyak susunan huruf, banyak susunan kata ya, banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari sini. Berarti banyak susunan kata yang bisa kita bentuk itu ada 3. Itu dia. Oke, kita lanjut yang B. Yang B itu dari si matematika. Nah, dari si matematika itu bukan lagi hanya satu huruf yang sama, tapi ada beberapa huruf yang sama. Berarti ini masuk ke kondisi yang kedua. Dengan berarti ada N1, N2, N3 unsur yang sama. Dari sini kita tahu berarti N1-nya sama dengan N1 kita anggap si M. N1 kita anggap huruf M. Di mana huruf M ada berapa huruf? Ada 1, 2. Berarti nilai N1 sama dengan 2. Selanjutnya N2 kita anggap huruf Huruf A. Oke? Dengan banyak huruf A ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti N2 sama dengan 3. Terus N3. Siapa lagi huruf yang sama? Huruf T. Nah, huruf T ini ada berapa banyak? Ada 1, 2. Berarti N3 sama dengan 2. Ada lagi huruf yang sama? Gak ada ya, cuman ini ya. Berarti kita dapat permutasinya sama dengan, atau ini biasa ditulis kalau kayak gini dia, permutasi berapa unsur?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unsur. Berarti permutasi 10, ini permutasi 10, permutasi 2, ini, terus 3, nih, terus 2 lagi dari 10 unsur. Itulah dia. Kalau ditulis dalam simbol, jadinya kayak gini. Permutasi 2, 3, 2 dari 10. Sama dengan, kita hitung, yaitu rumusnya 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini dia sampai berapa? Sampai 2 ya. Berarti kita bisa bikin dia sampai 2. 10 ini. 10 kali 8 kali 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 kali 1 kan, berarti bisa aja kita bikin 2. Gitu dia. Oke, karena 2 kali 1 kan sama dengan 2. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Gak usah kepala kita tulis satunya ya. Terus 2 faktorial 2 juga. Yang bisa habis 2 dengan 2. Selanjutnya apa lagi? 3 dengan 3. Terus apa lagi? 4 dengan 2. Terus ini berarti sisa 2 ya. Selanjutnya 6 dengan 2, sisa 3. Berarti yang di bawah habis semua, tinggal yang di atas 10 kali 8 kali 9 kali 7 kali 3 kali 5 kali 2. Hasilnya ini sama dengan adalah ini dia hasilnya 151.200. Berarti ada 151.200 susunan kata yang dapat dibentuk. Itu dia. Paham ya? Masih mudah untuk contoh yang pertama. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, seekor semut merayap dari titik A menyusuri rusuk kubus ABCDEFGH. Berarti misalkan kita buat dulu kubusnya ya. Miss kurang terlalu bisa buat kubus, jadi anggap saja sudah lurus ya. Ini dia. Itu dia. Oh, ini juga ada ya. ABCDEFGH. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, diminta ada semut di titik A. Nih, semut di titik A. Dia mau berjalan ke G. Berapa banyak jalan terpendek yang dapat dilalui semut? Jalan terpendek ya. Berarti dari A ke G. Misalkan dari A ke B, baru habis itu ke C, baru habis itu ke G. Ya kan? Berarti ada 3 jalur yang dilewati dia. Jalur apa? Ini dia, ke kanan, ke depan, ke atas. Ya kan? Itu dia yang pertama. Kalau yang ini, kalau misalnya kita mau dia dari sini, mau dari yang sini ya. Berarti kalau dari sini dia A-nya ke depan, terus abis itu ke kanan, baru ke atas. Jadi intinya jalur yang dilewati dia adalah jalur kanan, depan, atas. Inilah jalur terpendek yang mau dilalui dia. Sini dia, jalur yang dilalui dia itu hanya ada jalur kanan, depan, atas. Itulah jalur terpendek, Berarti dari situ kita tahu tersedia 3 jalur lah untuk jalur terpendek. 3 jalur. Berarti itulah yang kita anggap sebagai N-nya. Berarti N-nya dari sini, N-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya N-nya sama dengan 3. Si kanan ini harus dilalui berapa kali? Harus dilalui 1 kali. Depan pun harus dilalui 1 kali, atas pun harus dilalui 1 kali. Berarti dari sini, ini sama dengan contoh yang ini. Nah, yang ini dia. Dengan N1-nya sama dengan 1, N2-nya sama dengan 1, N3-nya sama dengan 1, dan N-nya itu adalah 3. Berarti kita buat permutasi 1, 1, 1 dari 3. Sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial,
1 faktorial, 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Ini 1 faktorial 1 ya kan? 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Berarti ada 6 jalur terpendek yang bisa dilalui dia. Nah, ini dia untuk contoh kedua. Jadi kamu harus pintar-pintar dalam menganalisis soal cerita. Bisa ya? Contoh yang ketiga, diketahui ada 5 orang akan menempati 5 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi? Nah, inilah yang Miss bilang tadi, maksud dari contoh permutasi siklis. Oke, kita kerjakan. Berarti gampang aja ya, langsung. Permutasinya sama dengan N kurang 1 faktorial. Sama dengan N-nya berapa? 5. Berarti 5 kurang 1 faktorial sama dengan 5 kurang 1, 4. 4 faktorial. Berapa 4 faktorial? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti dapat dia hasilnya adalah 24 macam susunan. Ini dia. Oke, gampang ya. Ingat jadinya ya, kalau permutasi siklis itu biasanya pada lingkaran. Terus, contoh yang keempat, diketahui angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri atas 3 angka. Dengan angka-angka boleh berulang. Nah, kalau udah kayak gini kata-katanya, berarti dia permutasi berulang. Kita kerjakan. Dari sini, si N-nya ada berapa? N-nya ada 6 ya kan? Terus, si R-nya ada berapa? R-nya ada 3, karena kan cuma mau diambil 3 angka. Berarti permutasinya sama dengan N pangkat R sama dengan N-nya 6 pangkat 3. Jadinya 6 kali 6 kali 6. Berapa ini? 216. Berarti ada 216 angka yang dapat dibentuk. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai permutasi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada perhitungan Miss yang salah, boleh melalui kolom komentar atau bisa juga menghubungi Miss secara pribadi. Sekian dan terima kasih.